Ngapain? Aku silaturahmi di sini, pengen tahu, aja, nggak ada kenyataan yang lain. Boleh nggak? Ngapain? Pengen tahu aja, silaturahmi. Ngapain kamu kesini? Silaturahmi. Pengen tahu. Nggak boleh. Boleh ngobrol sebentar nggak? Gak boleh. Nggak boleh. Ya? Pergi. Pergi. Ya, pergi. Ya udah, abis ini pergilah. Gak usah kesini lagi. Oh, nggak usah kesini. Gak usah. Aku coba lagi. Ya. Assalamualaikum. Apa? Ini yang tadi bukan? Pulang. Kamu pengen pulang? Iya. Pulang. Kalau boleh tahu, sebenarnya dulunya ini tempat apa nih? Yang katanya makam. Jadi gini, Cak. Area ini tuh dibangun di atas tanah keramat, kata orang sini. Tanah keramat itu tanah keramat makam atau Tanah keramat karena areanya bukan makam, Cak. Jadi areanya itu dulu orang tua zaman dulu tuh bilang daerah sini tuh namanya Randu Kurung, Cak. randu kurung? Randu Kurung itu ya mungkin hutan pohon-pohon randu mungkin, Cak, ya. Hmm. Di zaman itu. Nah, sebelum dijadikan pemukiman, pohon-pohon randu ditebang tuh akhirnya ditemukanlah salah satu bekas bangunan atau ini sejarah, peninggalan sejarah di tengah hutan randu itu. Jadi ada 3 semacam bunker, semacam bunker semi goa gitu. Oh, semi-semi gua gitu ya. Semi goa di tengah hutan randu sini. Nah, 3 itu diyakini sama warga sekitar. Yang 2 itu tempat eksekusi orang. Karena beberapa alat yang ada di situ tuh bekas memang alat untuk, Alatnya itu semacam kayak apa? jadi ada gantungan buat Oh, kayak gantung-gantung manusia gitu ya. gantung manusia. Dan banyak beberapa alat potong katanya. Jadi 2 itu lokasinya, goanya itu fungsinya sebagai itu, yang satu itu sebagai kayak semi penjara, Kak. Semi penjara, tempat penyekapan. Jadi ada ruang-ruangnya katanya. Nah, akhirnya singkat cerita dibangunlah beberapa bangunan di sini. Jadi dari mulai perumahan elit sampai bangunan yang ini, Cak, yang mau dimasukin sekarang. Itu berarti udah ditimbun atau di apa itu? Diuruk, Cak. Diuruk Jadi ya? akhirnya ditutup karena memang warga takut sebenarnya Tentang tempat itu ya. tentang tempat itu. Jadi akhirnya untuk ini orang-orang tua zaman dulu akhirnya sepakat sama ahli adat untuk menutup itu, menimbun, ya. Terus Dibangunlah beberapa kawasan pemukiman elit sama ini, sama tempat pameran ini ya. sama tempat ini, ya betul. Nah, itu yang jadi permasalahan adalah tempat kawasan pemukimannya juga, Cak, nggak laku, Cak. Jadi susah, proses penjualannya susah, akhirnya banyak yang kosong, banyak yang terbengkalai. Itu komplek pemukimannya ya. Komplek pemukimannya. Kalau untuk sejarah dari bangunan yang terbengkalai ini, bangunan yang terbengkalai ini tuh dibangun 2014, ya. 2014. Dulu ini lapangan sepak bola, Cak. Dipakai lapangan sepak bola. Sebelum dibangun bangunan ini. Lapangan liar lah, bukan lapangan sepak bola, ya lapangan liar. Suka dipakai main sepak bola sama anak-anak kampung. Akhirnya 2014 dibeli dan dibangun ini. Dibangun bangunan yang terbengkalai ini ya. Yang terbengkalai ini. Selama 2 tahun beroperasi, akhirnya ambruk sampai sekarang, Cak. Hancur. Karena memang pernah ada tragedi juga akhirnya di sini yang Tragedinya meminta korban. Jadi ada salah satu lift di bangunan ini, Cak, yang tiba-tiba anjlok dan menewaskan kurang lebih 7 orang. Itu di saat katanya ada acara waktu itu ya. Betul, lagi ada acara, posisi siang-siang, Cak. Bangunan ambruk. Nah, saat itu rame, sorenya akhirnya banyak warga sekitar tahu, dan si owner, si pemilik bangunan akhirnya bagaimana caranya tidak ke publish ke media. Itu berapa orang tuh? 7 orang. 7 orang di dalam lift ya. Di dalam lift. Terus ada lagi yang ini. Nah, kalau karyawan, ini kan itu pengunjung ya, Cak. Tadi pengunjung, ada satu karyawan yang di lift barang itu, Cak, yang di bagian belakang. Belakang. Yang kejepit. Meninggal juga di situ. Meninggal juga. Berarti itu barengan ya
setahun atau selama 2 tahun itu kejadiannya, Cak. Tapi tepatnya kejadian pertama sama yang itu tuh kayaknya duluan karyawan, Cak. duluan karyawan? Duluan karyawan, makanya masih bisa ditutupin dan beroperasi masih normal. Nah, ketika udah pengunjung yang korban, itu yang akhirnya bikin tutup permanen. Untuk titik-titik lokasi yang paling angker di sebelah mana? Titik lokasi yang paling angker, nah ada 2 titik di sini tuh, Cak. Yang pertama bagian yang di ke atas aksesnya dikunci tuh. Dikunci. Akses dikunci karena memang di situ tuh ada office, Cak. Office pengelola gedung. Yang kondisinya memang dari awal selama beroperasi pun sudah banyak kejadian-kejadian aneh. Bukan lagi cerita siapa, tapi memang semua karyawan X sini itu menyatakan kalau udah dirapihin katanya berantakan lagi besok paginya, Cak. Itu fakta ya? Fakta. Dari mulai kertas, barang-barang yang lain, semua hambur-hambur. Oke. Untuk yang titik yang kedua? Titik yang kedua tuh di basement, Cak. Basement. Dianggapnya basement lah. Jadi ada ruangan, kita turun sedikit, nanti di situ ada ruangan tempat produksi waktu itu, Cak. Tempat produksi. Nah, disinyalir di situ memang yang paling energinya kuat. Karena selain fenomena suara segala macam, memang setiap ada yang masuk situ keluar kesurupan. Setiap ada yang masuk keluar kesurupan. Dari mulai karyawan atau security yang jaga. Oke. Kalau untuk ruangan lain yang masuk? Ruangan yang lain kayaknya sih. Enggak, maksud saya misalkan ada orang lain yang masuk ke ruangan itu. Nah, apa dampaknya itu? Itu yang belum pernah dicoba sama siapapun, Cak. Belum pernah dicoba ya. Dan kalaupun ini dicoba berarti ini perdana, Cak. Oke, siap. Oke, thank you Mas Bro. Iya, siap. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi malam ini saya masih ada di daerah Jawa Barat ya teman-teman ya. Dan lokasi yang bakalan saya explore, gedung pameran terbesar nomor 5 di Asia Tenggara. Lokasi ini sudah terbengkalai dari tahun 2016 dikarenakan banyak hal-hal atau kejadian kecelakaan yang ada di tempat ini. Tempat yang beroperasi hanya 2 tahun. Oke, buat semuanya, hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu sebelum nonton video ini. Oke? Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tampilan dari luar. Seperti ini ya. Ini adalah gedung pameran terbesar nomor 5 se-Asia Tenggara. Dan lokasinya ada di daerah Jawa Barat. Untuk tepatnya aku mohon maaf, tadi udah dikasih izin sama penjaganya untuk merahasiakan tentang lokasi ini, teman-teman. Cukup menarik menurut saya. Bangunan yang megah yang dibangun dulunya, tanah ini adalah tanah keramat. Dikarenakan saat dahulu tempat ini tuh ada sebuah gua, di bawah ini adalah gua 3 yang diduga tempat untuk pembantaian beberapa orang ya teman-teman ya. Terus warga-warga dari sini untuk menutup atau mengguruk ya atau apa ya teman-teman. Terus dijadikan oleh warga tempat lapangan bola liar, maksudnya itu bukan lapangan punyanya dari warga sini, bukan, liar, ada pemiliknya untuk tanahnya, terus dibeli oleh pengusaha, dijadikan bangunan yang megah untuk pameran yang berdiri atau beroperasi pada tahun 2014 sampai 2016. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sumpah aku merinding guys. Jadi untuk malam ini saya kedatangan tamu dari subscriber, dan satunya itu adalah seorang indigo. Halo.
Di sana ada palang tentang lokasi ini. Saya mohon maaf tidak akan menyorot tentang lokasinya ya teman-teman ya. Untuk lift ini yang pernah terjadi pada tahun 2016, 7 orang yang meninggal di sini dikarenakan jatuh dari lantai 3. Terus dari pihak kepemilikan tempat ini untuk merahasiakan tidak dipublik kemana-mana. Dan selang waktu itu teman-teman, tempat ini menjadi sepi atau emang sengaja ditutup ya teman-teman ya. Ini adalah gambaran liftnya yang 7 orang meninggal di tempat ini. Assalamualaikum. Nanti tamu dari atau subscriber saya, sahabat saya, aku penasaran yang indigo ini ya teman-teman ya. Ada sebuah ruangan basement atau ruang bawah tanah yang dimana siapapun yang ke tempat itu, ya Allah merinding rek, keluar bakalan akan merangkak atau kesurupan. Itu fakta dari security-nya pun bilang nggak berani masuk ke tempat itu. Oke teman-teman, nanti aku penasaran untuk sahabat saya yang indigo ini bisa menjelaskan tentang lokasinya ya teman-teman ya. Seperti apa sih? Ini adalah liftnya teman-teman, yang 7 orang meninggal di sini. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ruangan apa tuh? Ini ada tempat mushola dan toilet. Untuk ruangan-ruangan ini apakah bisa dimasukin ya? Aku kesini aja dulu. Assalamualaikum. Oh ini toilet guys. Kayaknya toilet nggak bisa dimasukin deh. Ya toilet ya. Kelihatan nggak? Ini tempat kayak ini untuk mushola. Oh batasnya di sini doang mushola. Kayak tempat rumah makan. Tempat makan, dan di atas itu adalah restorannya teman-teman. Lantai 3 itu restoran yang sekarang nggak bisa dimasukin dikarenakan kuncinya nggak tahu kemana gitu, kata dari security teman-teman. Tempat ini sudah benar-benar tidak dipakai. Ini kayak tempat restoran ya, tempat makan buat pengunjung yang ada di sini. Pameran apapun ada di sini teman-teman. Itu informasi yang saya dapat sih. Disewakan untuk pameran-pameran dan lain-lain. Nuwun. No smoking. Ini kayak tempat apa ya nih? Di sini banyak colokan-colokan ya. Pintu kemana nih? Oh gak bisa guys. Oh ke sana. Assalamualaikum. Waduh. Serem tenang enggak? Aku di sini udah persiapan kamera infrared nanti kalau misalkan sama indigo ya teman-teman ya. Jadi tak pakai. Assalamualaikum. Ini mungkin tempat makan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sana.
kita ke tempat lift yang dimana karyawan sebelum kejadian 7 orang yang meninggal di sini, karyawan itu duluan yang meninggal. Oh, ini aja dulu guys, kita naik ke lantai 2. Oh, ini belum tadi ya. Ini apa, ruangan apa nih? Nuwun. Ini ada beberapa barang. Oh, itu kayak tempat jagraknya pameran gitu teman-teman. Oke. Di bawah lantai. Wush. Oke, kita lanjut ke atas ya. Besar banget loh di sini, guys. Assalamualaikum. Aku merowinting, guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halo, kula nuwun. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Ini adalah tempat pamerannya, teman-teman. Besar juga ya. Ini tempat lift. Ya Allah, sepatuku mengop, guys. Makanya kok gawil-gawil. Ya. Sepatuku mengop, ya Allah. Mengop. Astagfirullahaladzim. Kok kerasa nggak enak ya? Makanya kok kelihatan nggak ya penerangan gini? Gini aja lah. Menurut aku ruangan tempat ini sih terbilang masih bersih ya teman-teman ya. Di situ banyak lampu-lampunya, lampu yang dipakai untuk pameran. Ternyata semuanya emang banyak lampunya di sini teman-teman. Di sini banyak bunga hitam. Aku nggak tahu ini setiap ini kok banyak bunga hitam ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi itu di pojok juga ada bunga hitam. Sumpah guys, aku merowinting guys. Ini loh, kelihatan nggak sih? Sengaja aku tuh nggak pakai jaket biar merasakan merinding, kalian juga tahu. Assalamualaikum. Kayak dengar suara bunyi lonceng aku.
adalah lantai 2 teman-teman ya. Bisa masuk enggak nih ya? Oh ini keluar guys. Nuwun. Tadi aku dengar suara lonceng. Bismillah. Untuk tempatnya sih terbilang bersih, tapi auranya nggak enak banget di sini. Di setiap pojok itu ada bunga mawar hitam, kayak bunga-bungaan gitu ya. Sumpah guys, aku merinding guys. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku kalau merinding ya guys. Merinding itu nggak bisa buat main-main loh. Itu bunganya teman-teman, bunga hitam. Kelihatan nggak? Nggak bisa, duh, nggak bisa kemana nih? Nggak ada jalan lagi ya sini ya. Nggak ada pintu. Aku sambil jalan sambil gini guys. Oke. Untuk di sini, sumpah merinding rek. Ya Allah, kok ini rek tempatnya? Ini yang saya maksud itu. Di setiap pojok itu ada bunga mawar hitam. Walaupun bunga ini mainan, tapi kok aneh setiap pojok lah. Tadi itu ada ketemu 3 atau berapa tadi itu. Untuk tempat ini nggak bisa dinaikin atau dimasukin ya teman-teman ya, dikarenakan dikunci. Di atas ini dipakai untuk apa ya tadi ya, restoran. Buat yang berkunjung bisa santai-santai di atas. Kita menuju ke tempat ini aja. Karyawan yang meninggal kecepit, kegencet oleh lift. Ini fakta ya teman-teman ya. 7 dan 1 yang di belakang. Ini adalah kejadian fakta, tetapi tidak dipublikasikan karena emang benar-benar merahasiakan lokasi ini. Aku nggak mau nyorot untuk tentang lokasinya. Seperti ini guys. Ini liftnya, lift. Kalau ini lift pengunjung, nanti lift barang. Assalamualaikum. Bismillah. Tadi sebelum aku untuk explore, aku ditunjukkan dulu sama penjaganya, diarahkan ke titik-titik lokasinya teman-teman. Ini mungkin juga sama ya, restoran seperti itu ya. Kalau dilihat-lihat teman-teman. Baunya di sini guys. Tempat bersih kayak gini kok bau banget ya. Bau pakaian kumel. Ini kayak tempat apa ya? Pemesanan atau apa ini? Assalamualaikum. Kayak tempat buat pesen-pesen itu ya.
Ini adalah lipnya dan darah dari si korban tuh masih ada di sini, teman-teman. Ya Allah, merinding gue. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah lipnya, teman-teman. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Lip barang. Ini adalah bekas darahnya. Bekas darah saat korbannya. Bismillah. Informasinya saat membuka pintu ini, alat ini jatuh dan kegenjot di tempat ini, teman-teman. Assalamualaikum. Oke, tak tutup lagi aja. Kok semriwing-semriwingnya, Rek? Di sini digembok. Dan di belakang ini adalah mes karyawan. Terus di sana itu tempat kamar mandi, teman-teman. Ini adalah mes karyawan. Nanti kita memasukin ke tempat basement yang dimana dipercayain siapapun yang memasukin tempat itu keluar bakalan akan merangkak atau keserupan. Penasaran aku. Bismillah. Ini kamar mandi kayaknya nggak usah tak masukin. Ini dapur. Terus untuk ini apa nih ya? Bisa nggak ya? Bismillah. Nggak bisa. Oh, ini juga mes, teman-teman. Mes karyawan. Ini dapurnya nih. Tempat karyawannya seperti ini ya. Kaget, suara apa tuh? Banyak barang yang ada di dalam, guys. Nggak bisa dimasukin. Banyak barang di sana ya. Ini ketutup ya. Di belakang tuh kayak semacam kayak pos ya, teman-teman ya. Oh iya, ini kayak pos ini. Pos security, dan ini adalah jalannya juga ini. Oke. Kelihatan nggak, guys? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Orang-orang menyebutnya sebagai tempat ruang bawah tanah atau basement. Sumpah aku merindingku, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbok. Aku kalau merinding guys. Tempat kayak gini loh, menurut saya sih bersih loh. Bismillahirrahmanirrahim.
Kula nuwun. Ini adalah tempat, kalau security-nya bilang itu tempat keramat, nggak berani masuk. Apa iya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah. Assalamualaikum. Wah, pintu ini kalau sampai ketutup nggak bisa keluar aku, guys. Itu pintu biasa nggak bisa kebuka itu. Oke. Ini ada ruangan. Bersih di sini ya. Masih terbilang baru ya, guys. 2014 resmi dibukanya tempat ini sampai 2016. Di saat ada pameran besar, tiba-tiba ada kendala atau kejadian yang menelan korban 7 orang. Ini kamar mandi. Kayu-kayunya itu masih bersih semua. Assalamualaikum. Kula nuwun. Wow. Ruangannya gimana gitu loh. Pintu-pintunya juga pakai pintu besi. Bismillah. Waduh, sumpah merinding aku. Assalamualaikum. Wah. Mbok. Ini kayak semacam ruangan apa nih? Oh, ada ininya tuh kayak buat ngambil sesuatu di sana tuh. Oke. Assalamualaikum. Kok serem tenan ya? Guys, aku merinding loh. Sumpah aku merinding aku. Ini ruangan lagi. Aku nanti ajak sahabat pulang yang indigo itu ke tempat ini ya, untuk menjelaskan apa aja yang ada di sini. Ini kok kayak tempat gimana ya? Penerangan saya nih jelas loh guys nih. Assalamualaikum. Di sana ada mereknya guys, nggak aku sorot ya. Ada tangga di sini ya. Tangganya naik ke atas ditutup nih. Ada beberapa papan merek ya, nggak aku sorot. Assalamualaikum. Sumpah serem banget loh ini. Kayak dengar suara-suara nggak jelas ya gue. Ini papan apa nih?
Oh, itu tempat pamerannya. Kayaknya nggak usah tak sorot deh. Oke. Assalamualaikum. Ini apa nih ya? Udah tahu. Oh, ini adalah tempat kamar. Kamar apa nih? Oh, ini yang tadi tuh ditutup ya teman-teman. Oh, ini yang ke atas, tahu itu kalau tangga yang ke atas buat kontrol security-nya teman-teman. Ini kamar mandi. Kamar mandinya besar banget ya. Ini yang ruang buat kontrol security CCTV teman-teman. Baunya rerek. Kalau dalam segi tempat yang bersih ya teman-teman ya, tapi auranya nggak enak banget sumpah. Aku ngerasa nggak tahu guys, di sini tuh kayak banyak banget ya, banyak seliwer-seliweran. Menurut aku nggak tahu ini antara bayangan-bayangan pantulan dari kaca-kaca ini ya guys. Oke, sambil nunggu ini sahabat saya atau viewer lah. Ada berangkas besar ini. Ya nggak bisa buka, nggak bisa guys. Yang jadi narasumber, bukan narasumber ya, indigo. Oh, ini ruangan apa nih? Ruang kontrol. Di sini ada ruang kontrol, video recorder. Kok banyak bekas. Ini kemana nih? Tuh. Wes kesini lagi guys. Ya Allah. Pintunya aneh. Sumpah aneh pintunya. Hanya ingin melawan rasa penasaran tentang tempat yang dimana dikeramatkan, dan ada beberapa mitos. Menurut saya sih, saya anggap mitos, yang setiap siapapun yang masuk ruangan basement ataupun ruangan bawah tanah bakalan akan keluar merayap atau kerasukan. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton channel ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan siaran seperti ini, bantu subscribe, like, dan share. Karena support dari kalian adalah semangat buat saya untuk selalu bikin konten yang lebih berkualitas. Halo guys, di sini ada sahabat Bolang yang jauh-jauh merapat ke sini, yaitu sama Kak siapa? Sopi. Kak Sofi, Kak Sofi dan Kak Ica. Ini dari mana nih? Terima kasih atas kehadirannya sini, dan sedikit mungkin ngasih penjelasan tentang lokasi ya. Maksudnya dalam arti katanya punya kelebihan indigo yang mungkin bisa tahu ada hal-hal apa yang ada di sini.
gitu. Tapi untuk sedikit nambahin, untuk titik yang ada di depan ini, Ya. ini adalah yang dimana ini fakta nih, yang karyawannya itu meninggal kena gencet. Oke. Oke, kita lanjut aja ke lokasinya aja. Siap. Oke. Nah, ini adalah tempat mungkin apa yang dirasain untuk Kak Sinta, Kak Sofi, Kak Sofi. Sinta. Oke. Kalau sekarang Ada suara udah belum? ya, Iya. kalau sekarang kayak lagi mau berinteraksi ya. Cuman ntar aja deh. Soalnya yang dilihat emang udah nggak utuh. Organ tubuhnya nggak utuh. Iya, organ tubuhnya nggak utuh. Terus berusaha buat ngomong sesuatu. Cuman nanti aja deh. Aku belum bisa buka sama yang ini. Ini, Iya, aku belum bisa buka sama yang ini. kalau ini mungkin lebih berat atau gimana? Ya, lumayan. Karena nanti yang di bawah ini lebih berat lagi. Ya, lumayan. Oke. Kita belakangan ini, yuk. Kebanyakan di sini cewek. Cewek. Ya. Cewek itu dalam segi maksudnya kuntilanak atau apa? Kalau disebut miske nggak tahu ya, cuman si rambutnya emang nutupin sebelah mukanya. Langsung merinding ya gue. Nutupin sebelah. Iya. Tapi sebelah laginya udah nggak utuh muka. Nggak utuh muka itu. Ya. Jadi kayak ada darah dikit di sebelah sini. Iya, terus di sininya ada Gimana? Hancur. si rambutnya tuh sebelah ke sini. Itu nggak tahu sebutnya apa ya. Cuman yang kelihatan itu yang tadi sebelah sana. Sebelah mana? Sebelah sana. Sebelah. Iya, itu yang itu. Yo ini loh, nih. Waduh. Mungkin ada sesuatu yang ada lagi nggak di sekitaran sini? Ada sebelah sana. Sebelah mana? Sebelah sana ujung. Ujung sini. Iya. Apa itu? Sebelah situ. Apa itu? Dia ngebelakangin sih. Oh, dia ngebelakangin. Dia ngebelakang. Seperti modelnya apa? Sosok apa? Susah buat dijelasin, cuman dia ngebelakangin. Tapi rambutnya pendek. Aku nggak tahu itu cewek atau cowok. Tapi rambutnya pendek. Oke, kita langsung masuk aja ke tempat yang dimana tempat ini dipercayain gini. Security-nya bilang Iya. siapapun yang masuk sini Oke. kalau keluar bakalan kerasukan ataupun semacam merangkak jalannya. Oke. Yang kayak semacam apa ya, di ini ya guys, kayak ada yang memikul berat gitu loh. Jadi dia tuh kayak Kadang ngikut gitu ya. oke. Ya. Jadi kita coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita masuk. Mungkin sedikit nambahin. Oke. Jangan oke, sampaikan aja. Di sebelah sana, di ujung Hah? itu ada cewek. Sini juga ada cewek. Ya, cewek yang di pintu di ujungnya. Itu ada cewek yang rambutnya emang dia nggak nunjukin muka tapi kayak nunduk. Sama semua itu. Iya, kalau yang tadi kan sebelahnya agak ini ya. Tapi kalau ini full. Kalau ini full tapi nunduk. Jadi Nunduk? jadi Oh, kayak ini nggak kelihatan muka jelasnya. Tapi kalau dilihat dari itunya tuh kayak punya kehidupan kelam. kehidupan kelam. Ya, Kehidupan kelam itu tentang. dia hanya pribadi. Hanya Oh. pribadi. Oke, kita langsung masuk aja. Oke. Guys. Mungkin bisa nyeritain apa aja yang ada di sini gitu. Aku sedikit antara percaya nggak percaya ya tempatnya. Ya. Oke. Apa yang Kak Sofi ini rasakan di tempat ini? Gimana ya? Ada sosok disebut manusia juga. Gimana ya? Orangnya ngerangkak, tapi kepalanya kebalik. Yang tadi di depan. Ya.
Yang ada di depan tadi. Iya. Oh, dia modelnya kayak manusia tapi kepalanya kebalik gitu. Iya. Tapi dia kayak Merangkak. orang yang merangkak, tapi kepalanya kebalik ke belakang. Kepalanya kebalik gini. Iya. Itu di situ. Bisa ini apa ya? Yang saya tahu dari narasumber, Ya. katanya dulu ini adalah kayak semacam kayak gua. Gua dulunya itu. Mungkin tahu flashback tentang lokasi ini. Masuk paling. Flashback dulunya tuh apa, seperti apa? Masuk dulu. Oke, siap. Boleh. Assalamualaikum. Untuk lokasi tetap saya rahasiakan ya teman ya, karena menjaga hal-hal yang tidak diinginkan aja itu aja. Ya. Mungkin bisa tahu. Aku udah rasa dia pasti kayak gini. Waduh. Assalamualaikum. 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 Ini siapa? Hah? Sebelah sana. Kak, siapa? Kamu di sebelah sini? Iya. Mm-mm. Kamu siapa? Aku pendatang di sini. Ngapain? Aku cuma pengen tahu sambang-sambang sini, silaturahmi sini. Pik. Apa ya? Bangun, Pik. Boleh nggak saya? Siapa? Ini sahabat saya. Sahabat saya. Penerangan mati nih. Ngapain? Aku silaturahmi di sini. Pengen tahu aja, nggak ada kenyataan yang lain. Boleh nggak? Ngapain? Pengen tahu aja, silaturahmi. Ngapain kamu kesini? Silaturahmi. Pengen tahu. Nggak boleh. Boleh ngobrol sebentar nggak? Gak boleh. Nggak boleh. Hah? Pergi. Ya udah, habis ini pergilah. Gak usah kesini lagi. Oh, nggak usah kesini. Gak usah. Ya udah, boleh minta keluar kalau gitu. Kita tak pergi dari sini. Jangan kesini lagi. Iya, ya udah. Sofi, Pik. Sofi. Iya. Assalamualaikum. Apa? Ini yang tadi bukan? Pulang. Kamu pengen pulang? Iya. Pulang. Udah, kita balik ya. Untuk ini kita lemah ini guys. Untuk Kak Sofinya kayak lemah. Ini pegang nih. Biar di luar aja matrasnya. Sama. Kamu tadi ngerasain apa, Sof? Yang cewek tadi yang di pintu itu. Yang ngikut ya? Iya. Pengen ada sesuatu yang disampaikan ya? Iya kayaknya gitu. Yang tadinya yang kamu sampaikan kelam dia? Iya. Ya, mungkin itu pelan-pelan. Aku nggak bisa nyampein juga ya guys. Karena hal seperti ini ya bisa jadi kita kena tipu daya oleh hal-hal yang gaib. Jadi intinya di sini saya belum bisa melanjutkan karena aku juga takut sama si Kak Sofinya aja. Karena udah dari awal nggak enak ya. Iya dari awal dari pas gerbang itu udah nggak enak. Oke guys, mungkin hanya sebatas ini ya. Saya nyatakan untuk acara ini, mungkin kedepannya agak lebih membawa seorang ahli spiritual ya. Oke, semuanya saya undur diri, saya Sang Explore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.